Bab 506 Pertarungan dengan Artefak. Semua orang di kantor intelijen militer tiba-tiba berteriak liar ketika mereka melihat pemandangan ini, terlihat sangat bersemangat dan luar biasa. Pedang Jun murni ini benar-benar menembus seluruh kuarsit yang tampak padat hanya dengan mengandalkan beratnya sendiri. Betapa tajam dan kerasnya pedang untuk melakukan ini. Tahukah kamu, baru saja Hattori menggunakan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya, tapi dia hanya memotong salah satu sudut kuarsit. Luar biasa, luar biasa. 10 pedang terkenal memang pantas mendapatkannya. Ini adalah cara nyata untuk memotong besi seperti tanah liat. Ini sangat kuat. Nenek moyang kita sangat kuat. Kali ini kami pasti akan melakukannya menang. Sial, biarkan dong yang kecil ini melihat apa senjata Tiongkok yang sebenarnya. Sekelompok perwira muda dari Departemen Intelijen Militer sangat bersemangat ketika melihat adegan ini, tetapi kegembiraan ini sudah cukup. Mereka tidak menunjukkan terlalu banyak, karena mereka masih berkeringat di dalam hati, mengetahui bahwa masih terlalu dini untuk berbahagia saat ini. Hanya ketika pedang Jun yang murni ini benar-benar memotong pedang rakyat Dongyang barulah mereka benar-benar menang. Lagi pula, senjata dewa tadi sangat kuat pada awalnya dan menghancurkan kuarsit hingga berkeping-keping, namun pada akhirnya tetap kalah dari pedang Jepang. Ketika Tokugawa dan anggota aliansi Master Kendo Jepang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka semua berubah, dan mereka terlihat sedikit terkejut, tetapi ekspresi mereka segera kembali normal. Ketajaman suatu senjata tidak berarti harus keras. Dalam istilah Cina Mu, apakah ini yang disebut gertakanmu? Hattori melirik pedang Jun murni yang tertanam di kuarsit, mencibir, lalu memutar pedang Jepang yang bersinar di tangannya dan berteriak. Bergerak. Selesai berbicara, dia menendang kakinya dan tiba-tiba berlari keluar, mengangkat tinggi pedang Jepang di tangannya, berniat untuk menebas kepala Lin Yu dengan keras. Wajah Lin Yu tampak kusam. Ketika Hattori hendak bergegas ke depan, dia melangkah keras dan melakukan sepak terjang. Pada saat yang sama, dia meraih pedang Jun murni yang dimasukkan ke dalam kuarsit dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tiba-tiba dengan suara. Pedang Chunjun yang dimasukkan ke dalam batu membelah seluruh kuarsit. Pada saat yang sama, Lin Yu menjentikkan bahu kanannya, dan pedang Chunjun di tangannya ditusukkan secara diagonal dari bawah ke atas, menghadap tebasan Hattori. Bang! Saat kedua bilah tajam itu bertabrakan, terdengar suara yang tajam, dan cahaya dingin tiba-tiba terbang keluar, lalu dengan letupan, ia dimasukkan ke dalam tanah beberapa meter jauhnya. Semua orang terlihat kaget dan buru-buru mengikuti tempat di mana cahaya dingin menghilang. Mereka melihat sebilah pedang perak patah tertancap di tanah, yang merupakan bagian atas pedang Jepang di tangan Hattori. Wow, seluruh tempat tiba-tiba bersorak-sorai seperti gemuruh gunung dan tsunami. Luar biasa. Tanda seru. 10 pedang paling terkenal, ini adalah 10 pedang paling terkenal di Tiongkok kita. Hahaha. Inilah kekuatan sebenarnya dari Tiongkok kita, ini adalah senjata ajaib asli Tiongkok kita. Benar-benar rentan, sulit dipercaya. Petik 2, Xiao Dongyang, mari kita lihat apakah kamu hebat. Sekelompok perwira muda dari Departemen Intelijen Militer tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat situasi ini. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Mereka akhirnya bisa membalas penghinaan tanpa akhir yang baru saja mereka terima. Saat ini, mereka bangga dengan nenek moyang dan peradaban Tiongkok. Hu Haifan, Jenderal Fan dan yang lainnya tiba-tiba menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka saling memandang, mata mereka penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan, dan mereka tidak dapat menahan perasaan bersyukur kepada Lin Yu di dalam hati mereka. Jika bukan karena Lin Yu hari ini, kantor intelijen militer dan bahkan seluruh Tiongkok tidak akan tahu bagaimana mendapatkan kembali mukanya yang hilang. Ketika Tokugawa Naganobu dan orang Jepang lainnya melihat pemandangan yang berkedip tadi, mereka sepertinya telah menelan seteguk besar lalat. Wajah mereka pucat dan sangat jelek, mulut mereka setengah terbuka dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun, dan di sana adalah pandangan yang dalam di mata mereka. Kejutan sumsum tulang, jelas mereka tidak pernah mengira bahwa apa yang disebut 10 pedang terkenal di Tiongkok akan begitu mengagumkan. Setidaknya mereka harus bertarung selama beberapa ronde. Tanpa diduga, itu hanya serangan sederhana,
dan pedang Jepang yang mereka buat dari sisa langsung patah. Yang lebih tidak bisa diterima lagi adalah serangan Hattori di ronde ini diprakarsai olehnya, menebas dari atas ke bawah, sementara Lin Yu mengangkat pedangnya untuk bertahan secara normal, tanpa menggunakan kekuatan apapun sama sekali kekuatan. Ini menunjukkan betapa kerasnya pedang Jun yang murni ini. Ketika pisaunya patah, Hattori tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke depan karena ketidakseimbangan kekuatan yang sangat besar, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan tanpa sadar menusuk tanah dengan pisau patah di tangannya lalu dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan pedang patah di tangannya. Ketika dia melihat pedang Jepang di tangannya benar-benar terpotong dari pinggangnya, terdengar dengungan di telinganya, pikirannya menjadi kosong, dan matanya tiba-tiba melebar, hampir menonjol keluar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan berseru dengan suara gemetar, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Lin Yu meliriknya dan mengabaikannya, lalu menoleh ke Tokugawa Naganobu dan berkata, "Tuan Tokugawa, bisakah Anda mengeluarkan apa yang Anda sebut pedang nomor 1 di Jepang sekarang?" Tokugawa Naganobu ketakutan dan marah di bawah meja sedikit gemetar, dan dia menatap Lin Yu dengan kebencian di matanya, lalu berkata dengan dingin, "Keluarkan pendekar pedang toyang nomor 1 kita dan biarkan mereka belajar banyak." Untungnya, mereka masih memiliki toyang. Pisau pertama, pedang pertama di timur yang menembus emas dan batu giok. Karena dia telah memerintahkan seseorang untuk membawa pedang yang dibanggakan seluruh negeri ini, jadi begitu dia selesai berbicara, seorang pria berkimono keluar dengan cepat sambil memegang pedang putih panjang di tangannya lebih mewah dari yang sebelumnya berwarna ungu tua. Beberapa prajurit tentara yang mengetahui budaya Jepang melihat warna dari dua kotak brokat dan mengumpat dengan suara pelan, karena mereka tahu bahwa di negara Jepang, putih adalah warna perwakilan eksklusif kaisar, dan ungu adalah perwakilan eksklusif, warna sang pangeran. Ini pisau Jepang pertama yang disimpan oleh orang Jepang ada di dalam kotak brokat putih, sedangkan sisa pisau Jepang yang diberikan kepada Tiongkok ada di dalam kotak brokat ungu tua. Tapi untungnya, Hu Haifan sama sekali tidak meremehkan pisau yang terbuat dari sisa ini, dan bahkan tidak menginginkannya. "Tuan Tokugawa, apakah Anda ingin melihat lebih dekat pedang Anda ini? Atau Anda semua bisa berfoto dengan pedang ini sebagai kenang-kenangan atau semacamnya?" Lin Yu memandang Tokugawa Naganobu sambil tersenyum barusan, katanya sambil tersenyum jengkel. Semua petugas dari Departemen Intelijen Militer tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. "Aku harus mengatakan ini padamu." Tokugawa Naganobu mendengus dingin, lalu berdiri. "Kali ini aku secara pribadi akan menggunakan pedang nomor 1 kami di Jepang untuk menangkap pedangmu." Tidak bisa bergerak, dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Jadi dia harus keluar sendiri dan menggunakan pedang Jepang pertama mereka untuk melawan pedang Chunjun di tangan Lin Yu. Dia bahkan curiga mereka kalah bukan karena kekokohan pedangnya, tapi karena kekuatan internalnya. Bagaimanapun, dia telah melihat kemampuan Lin Yu ketika dia berada di pusat medis dan tahu bahwa keterampilan Lin Yu sangat luar biasa. Namun begitu dia berdiri, lelaki tua botak berwajah malang yang duduk di sebelahnya segera meraihnya dan berkata dengan suara pelan dengan wajah tegas, "Tokugawa, kamu harus berpikir matang-matang, jika kita kalah kali ini, tapi itu berarti bahwa pedang kita yang paling berharga di timur telah kalah dari pedang paling berharga ke-9 di Tiongkok. Pedang harta nasional kita tidak hanya akan dihancurkan, tetapi kekaisaran matahari terbit kita juga akan didiskreditkan dan akan dihancurkan dunia meremehkanmu. Kapan kamu belajar berbicara mewakili musuh?" Tokugawa Naganobu membentak lelaki tua botak itu. Dalam istilah Cina, ini disebut, menghancurkan gengsi seseorang dan meningkatkan ambisi orang lain. Yang pertama bagi kami pedang di timur tidak bisa dihancurkan dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Demikian pula, kerajaan besar matahari terbit tidak akan pernah bisa dikalahkan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan berjalan keluar dengan langkah besar, lalu seorang bawahan di sebelahnya dengan cepat berlari ke arahnya, memegang handuk basah sekali pakai di tangannya, dan menyerahkannya dengan hormat. Tokugawa Naganobu membungkus bajunya sendiri, meraih ikat pinggang dengan kedua tangan dan mengencangkan bajunya dengan kuat, lalu mengambil handuk basah di tangannya,
menyekat tangannya dengan hati-hati beberapa kali, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya membuka tutup kotak brokat putih. Dia terlihat sangat hormat, seolah dia sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Semua orang segera menjulurkan lehernya dan memandangi kotak brokat putih itu dengan rasa ingin tahu, ingin melihat dengan mata kepala sendiri pedang pertama di timur yang begitu populer di kalangan masyarakat Jepang ini. Setelah tutupnya dibuka, kotak brokat ditutup dengan lapisan kain sutra berwarna merah tua. Di atas kain sutra tersebut diletakkan tempat pisau kayu berwarna hitam dua pedang sebelumnya. Pedang Jepang yang sudah rusak hampir sama. Seluruh bilahnya sangat terang, seterang cermin. Apalagi gagang pisau ini juga terlihat lebih panjang, gagangnya diikat dengan gulungan-gulungan dengan benang emas yang mengalir, terlihat sangat mulia dan megah, dan tidak terlihat vulgar. Tokugawa Naganobu membungkuk hormat pada pedang Jepang, lalu meraih pedang Jepang pertama dengan kedua tangannya, menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui di mulutnya, dan kemudian mengetukkan bilah pedang ke dahinya pisau di tanah, menyebabkan ujung pedang tenggelam ke dalam tanah. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap Lin Yu dengan bangga, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, "Tolong, Tuan He. Tamu, kamu undang dia dulu." Lin Yu berdiri di sana tanpa bergerak, tersenyum acuh tak acuh, dan memberi isyarat undangan padanya. "Bergeraklah," teriak Tokugawa Naganobu tanpa ragu sedikit pun, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Di saat yang sama, dia mengambil pisau di tangannya. Ujung pisau itu benar-benar mengambil segumpal tanah dan mengenai alis Lin Yu. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya, dan pisau panjang tajam di tangannya keluar dan menusuk tenggorokan Lin Yu. Bab 507, kalah dengan pedang patah, halaman setengah. Jurus Tokugawa Naganobu ini bisa dikatakan merupakan jurus penjahat yang lengkap. Jurus memetik lumpur dengan ujung pedang ini hanyalah jurus combo biasa di mata semua orang, namun karena dilakukan oleh master seperti Tokugawa Naganobu, maka jurus tersebut sangat kuat. Alam sungguh luar biasa. Beberapa bola lumpur yang diambil oleh ujung pedang ditembakkan dengan kecepatan dan akurasi tinggi seperti peluru, langsung mengenai wajah Lin Yu. Pada saat yang sama, pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu juga diikuti oleh kilat dan menusuk wajah Lin Yu, tenggorokan. Namun, semua ini dilihat oleh Lin Yu. Dia selalu terlihat tenang, tanpa rasa panik. Dia memutar pergelangan tangannya dan menggunakan telapak tangannya sebagai titik untuk pedang Chunjun di tangannya membuat beberapa bantingan, ujung pedang menghanyutkan beberapa bola lumpur yang masuk, dan di saat yang sama, pedang tersebut tiba-tiba bertabrakan dengan pedang Jepang pertama di tangan Tokugawa Naganobu, dan segera mendorong pedang Jepang di tangannya ke samping. Ketika Tokugawa Naganobuki melihat ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan matanya bersinar. Jelas, dia tidak menyangka Lin Yu memiliki kecepatan reaksi yang begitu cepat, dan kekuatannya juga sangat memadai dari pergelangan tangannya yang dia bisa. Benar-benar cukup kuat untuk menangkis pisau yang dia tikam. Faktanya, dia tidak menyangka pisau ini akan melukai Lin Yu. Dia hanya ingin menggunakan pisau ini untuk menguji kedalaman Lin Yu. Sekarang dia tahu bahwa kemampuan Lin Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia menghapus penghinaan sebelumnya dan mau tidak mau menjadi lebih berhati-hati. Karena rencana awalnya adalah mengandalkan kekuatan batinnya sendiri untuk memanfaatkan sudut dan kecepatan mengayunkan pedang secepat mungkin untuk menghancurkan pedang Chunjun di tangan Lin Yu. Kekuatan batin Yu sama mengesankannya. Meskipun menurutnya Lin Yu tidak sebaik dia juga tidak lemah. Lin Yu tiba-tiba melambat ketika dia melihat pedang Tokugawa Naganobu, mengetahui bahwa lelaki tua ini mungkin sedang memainkan beberapa trik, jadi dia tampak galak dan mengambil inisiatif untuk menyerang Tokugawa Naganobu. Pedang Jun murni di tangannya bercampur dengan naga erangan beterbangan ke atas dan ke bawah, mengejar pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu, dan suara benturan logam, ding bell, tiba-tiba menjadi tak berujung. Di mata semua orang di sekitar mereka, keduanya bertarung dengan hidup, dan kedua artefak itu juga bertabrakan dengan sengit, dan sepertinya mereka tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Namun Lin Yu menyadari ada yang tidak beres, karena meskipun pedang Junjun memang bertabrakan dengan pedang nomor 1 di Jepang di tangan Tokugawa Naganobu, saat mereka baru saja bertabrakan, pedang nomor 1 di Jepang di tangan Tokugawa Naganobu semua kekuatan akan tiba-tiba dilepaskan,
dan pedangnya akan segera ditarik, sehingga kekuatan luar biasa yang keluar dari pedang Jun murni akan seolah-olah telah dipotong menjadi kapas, tanpa ada tempat untuk melepaskannya. Setelah beberapa putaran, Lin Yu akhirnya mengetahui bahwa Tokugawa Naganobu jelas melakukannya dengan sengaja. Sepertinya dia ingin membuat klub pedang Toyo mereka kalah, jadi dia dengan sengaja menghindari ujung tajam pedang Junjun. Namun, karena Tokugawa Naganobu mengetahui kekuatan setiap gerakan dengan sangat baik dan waktunya sangat akurat, di mata semua orang, kedua senjata tajam itu berimbang dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kalau kita terus melepasnya seperti ini, paling-paling hasilnya seri, karena kita tidak bisa menentukan pemenangnya, jadi kita tidak bisa terus berjuang seperti ini bukan? Pedang Jepang ini hebat. Ini setara dengan pedang Chunjun Tiongkok kita. Aku tidak menyangka, pantas saja pedang Jepang kecil ini berani menyombongkan diri seperti ini. Ternyata pedang mereka sangat bagus. Kita terus bertarung seperti ini, itu bukan masalah besar. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan menganggapnya seri. Ya, jika pertarungan terus berlanjut dan senjata itu sendiri menjadi semakin populer, hal lain akan terjadi. Sekelompok orang dari Departemen Intelijen Militer para perwira muda berbicara satu sama lain, dan mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran dalam nada bicara mereka. Mereka tampaknya mengkhawatirkan Lin Yu dan Chun Junjian. Menurut pendapat mereka, mereka lebih memilih hasil imbang daripada kekalahan Chun Junjian pada akhirnya. Lin Yu juga sedikit cemas saat ini, dia sangat yakin bahwa selama pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu bertabrakan dengan pedang Jun murni di tangannya sendiri, pedang Jepang yang pada akhirnya akan patah adalah pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu, sehingga dia putus asa untuk menentukan pemenangnya. Setelah melihat sekilas tatapan licik di mata Tokugawa Naganobu, wajah Lin Yu menjadi dingin, pergelangan tangannya bergetar hebat, dan pedang Jun murni di tangannya bergerak dengan kecepatan tinggi, langsung menyerang Tokugawa Naganobu. Ekspresi Tokugawa Naganobu tiba-tiba berubah ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Lin Yu memiliki niat membunuh. Jika dia digigit ringan oleh pedang Jun murni di tangan Lin Yu, dia mungkin akan kehilangan sebagian dagingnya untuk melakukannya. Dia menggunakan pedang Jepang di tangannya untuk memblokir serangan Lin Yu, tetapi masih mencoba menarik kekuatannya sedini mungkin, mencoba yang terbaik untuk meminimalkan kekuatan pukulan yang dialami oleh pedang Jepang. Namun yang mengejutkannya, pedang Chunjun di tangan Lin Yu menari semakin cepat. Pertama, ujung pedangnya bergetar seperti bunga dingin, dan kemudian dengan cepat diangkat ke dagunya dari bawah ke atas. Serangan pedang Lin Yu sangat cepat, seperti kilatan petir. Tokugawa Changxin terkejut, dan segera mundur untuk menghindarinya. Dia nyaris tidak berhasil menghindari pedangnya, tetapi yang tidak dia duga adalah gerakan Lin Yu begitu pedang melewati kepalanya, kekuatan besar dari pedang Chunjun tiba-tiba terhenti. Sebaliknya, dia menekan pergelangan tangannya dengan keras, dan pedang Chunjun di tangannya menebas ke arah atas kepalanya dengan kekuatan yang besar. Ekspresi Tokugawa Naganobu tiba-tiba berubah, karena perubahan gerakan Lin Yu di luar dugaannya, jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, setengah berlutut di tanah, dan pada saat yang sama tanpa sadar memegang pegangannya, pisau dengan satu tangan dan menopang badan pedang dengan tangan lainnya, dia dengan cepat mengangkatnya. Karena ini adalah gerakan perlindungan diri bawah sadar yang tidak terlintas di otaknya sama sekali, maka ketika dia bereaksi, tiba-tiba jantungnya bergetar, diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk, dan dengan penuh semangat ingin mencabut pisau panjang di tangannya. Namun ternyata sudah terlambat. Sudah terlambat, wajah Lin Yu menjadi dingin, dan pedang Chunjun di tangannya telah menggunakan momentum untuk menebas keras pedang nomor 1 di timur di tangannya. Bang! Terdengar suara tajam, dan pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu langsung terbelah menjadi dua bagian. Oke, semburan sorak-sorai nyaring tiba-tiba muncul di tempat latihan. Banyak petugas dari Departemen Intelijen Militer tanpa sadar berdiri dan bertepuk tangan. Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya juga menghela nafas tajam ketika mereka melihat ini. Wajah mereka tiba-tiba bersinar, dan lapisan kegembiraan langsung memenuhi alis mereka. Ketika Han Bing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Dia melihat pedang Jun murni yang bersinar di tangan Lin Yu dan tercengang besar.
Dengan kekuatan seperti itu, setelah memotong pedang pertama Dongyang, seluruh tubuh pedang masih bersinar terang tanpa kerusakan apapun. Yang sama terkejutnya dengan dia adalah Bu Cheng yang sedang duduk di dalam skuadron. Matanya tiba-tiba membelalak dan dia diliputi rasa terkejut. Pantas saja Pak bersikeras untuk mengambil pedang itu, T. Saya tahu bahwa yang dipegang Tuan Zi adalah pedang yang sangat tajam. Hati Siang Nantian yang menggantung menjadi lega, dia memandang Lin Yu dan mengangguk sambil tersenyum, demi kepentingan besar negara, dia akan mengorbankan keuntungan kecilnya sendiri. Saya benar-benar tidak salah menilai dia. Pikirannya, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Memikirkan hal-hal yang sedang diperjuangkan Lin Yu sebelumnya. Melihat Lin Yu tahu bahwa pedangnya mungkin akan diambil oleh atasannya segera setelah dia muncul, tetapi dia masih melangkah maju tanpa ragu-ragu untuk memikul martabat Tiongkok, matanya tidak bisa menahan kekaguman. Sejujurnya, bahkan Siang Nantian mungkin tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Jika dia memiliki pedang terkenal di tangannya, dia mungkin tidak mau mengeluarkannya. Saat Tokugawa Naganobu melihat pedang patah di tangannya, wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya yang setengah berlutut di tanah tiba-tiba bergetar, dan dia terjatuh ke tanah. Kedua mata abu-abunya menatap pisau patah di tangannya tanpa berkedip, dan dia bergumam dengan suara gemetar, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ini adalah pisau terbaik di Jepang. Bab 507, kalah dengan pedang patah, halaman 2/2. Tuan Tokugawa, saya menerima konsesinya. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan nada tenang. Wajah lelaki tua botak dan Hattori serta orang Jepang lainnya di sampingnya juga sangat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang tertinggi negaranya akan kalah dari pedang paling terkenal ke-9 di Tiongkok. Ini baru ke-9, sungguh memalukan bagi kerajaan matahari terbit mereka. Tuan Tokugawa, menang atau kalah adalah hal biasa bagi para perwira militer. Anda tidak perlu terlalu tertekan. Hu Haifan melihat bahwa Tokugawa Naganobu yang hilang sepertinya telah kehilangan kesombongan dan kesombongannya pada awalnya senang. Dia berdiri dan membusungkan dadanya untuk menghiburnya. Namun, perkataannya memang sangat kasar di telinga Tokugawa Naganobu. Tokugawa Naganobu dengan hati-hati meletakkan pisau patah di tangannya, memasukkannya ke dalam kotak brokat putih dengan sangat enggan, lalu berbalik, memegang erat tangannya yang gemetar, meletakkannya di belakang punggungnya, dan berkata kepada Hu Haifan dengan suara serak, Direktur Hu, Tiongkok Anda benar-benar negara yang luas dengan sumber daya yang kaya dan produk yang terkenal. Sekarang kita telah melihat semuanya. Saat saya berbicara, ini adalah pernyataan telanjang bahwa Kekaisaran Matahari Terbit telah menundukkan kepalanya ke Tiongkok. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan ini. Bagaimanapun, faktanya ada di hadapannya. Jika dia menolak mengakuinya atau berbicara omong kosong, itu akan lebih memalukan. Dia sekarang benci kalau dia terlalu membual tentang kehebatannya di awal, yang menyebabkan dia kehilangan muka sekarang. Haha, Tuan Tokugawa, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Negara Jepang Anda sangat kecil, tetapi Anda masih bisa membuat senjata ajaib seperti itu. Bagus sekali. Lin Yu tersenyum tipis pada Tokugawa Naganobu dan pergi lagi orang Jepang lainnya berbaikan satu sama lain. Kapan aku meremehkan diriku sendiri? Ketika Tokugawa Naganobu mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Dia menatap tajam ke arah Lin Yu. Kebencian terhadap Lin Yu di dalam hatinya seperti gelombang besar jaga dia tetap baik. Jika Anda merawat orang di klinik medis, mengapa Anda pergi ke kantor intelijen militer secara cuma-cuma? Jika dia tidak membawa pedang Jun murni, orang yang mendominasi Departemen Intelijen Militer sekarang adalah pedang nomor 1 mereka di timur. Namun, meskipun pedang Jepang pertama mereka benar-benar dikalahkan, hatinya masih sangat tidak yakin. Dia menoleh dan berkata kepada Hu Haifan, Direktur Hu, senjata Tiongkok Anda memang kuat, tetapi betapapun kuatnya senjata itu, pada analisa akhir, mereka tetap saja mereka yang dieksploitasi, seperti Departemen Intelijen Militer Anda dan Liga Grandmaster Kendo kami, adalah departemen yang mempengaruhi keamanan nasional. Padahal, yang terpenting adalah tidak mengejar ketajaman senjata. Yang terpenting adalah memperhatikan kemampuan pribadi anggota departemen kita. Apakah kamu benar?
Sebagai tetua kedua dari aliansi Master Kendo, pikiran dan perhitungan Tokugawa Naganobu tidak terbatas. Hanya dengan beberapa kata, fokus semua orang secara alami dialihkan dari senjata ke anggota departemen masing-masing. Kemampuannya datang dari atas. Hu Haifan memandangnya sambil tersenyum. Dia tidak tahu trik apa yang akan dia mainkan, tapi dia masih mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tuan Tokugawa benar. Semua perang pada akhirnya adalah pertarungan antar manusia. Kata Decuan. Ekspresi kawan Naganobu sedikit melembut, dan dia mengangguk dan berkata, ya, jadi pengembangan aliansi Master Kendo kami selalu berfokus pada kemampuan pribadi. Dalam kata-kata Mandarin Anda, ini adalah berorientasi pada orang. Dalam hal ini lihat, sepanjang sejarah, kalian orang Tionghoa telah mengejar kami, tetapi tampaknya pengejaran itu tidak adil. Nada suaranya tiba-tiba berubah di akhir kata-katanya, dan kemudian dia tersenyum pada Hu Haifan dengan ekspresi santai, berpura-pura menjadi yang palsu. Wajah Hu Haifan langsung menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Tokugawa, apa maksud Anda, kami orang China mengejar Anda? Dan itu tidak berlebihan, jadi tolong jelaskan. Bab 508, bicaralah dengan fakta. Benar? Apa maksudmu dengan itu? Siapa yang kamu tegur? Dengan cara yang aneh. Apakah kami, Tiongkok, perlu mengejarmu? Kami bahkan tidak melihat sejarah singkatmu. Bangsa China selalu melakukan sesuatu secara terbuka dan terbuka. Mengapa Anda melakukan ini? Anda mengejek kami. Petik 2. Ya, tolong bicara dengan jelas. Petik 2. Ketika para perwira muda dari Departemen Intelijen Militer mendengar kata-kata Tokugawa Naganobu, mereka tiba-tiba menjadi marah. Tuan Tokugawa Naganobu bertanya, Tuan, anak laki-laki tua ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tahukah Anda apa maksudnya? Bu Cheng di tengah kerumunan bertanya pada Nantian dengan wajah cemberut. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Siang Nantian mendengus dingin dan berkata, kalau soal mengejar, mereka juga mengejar kita. Tiongkok memiliki budaya ribuan tahun, mendapat manfaat darinya. Adapun tercela, berbahaya, negara Jepang mereka berani mengklaim tempat pertama, dan tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengklaim tempat kedua. Kata-katanya penuh permusuhan, dan dia jelas memiliki pendapat yang bagus tentang itu. Negara Jepang dan aliansi ilmu pedang ini, meskipun dia tidak tahu tentang Tokugawa Naganobu. Apa maksudmu dengan itu? Tapi aku tahu penjahat-jahat ini pasti akan mulai melakukan kejahatan lagi. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menatap Tokugawa Naganobu dengan dingin, bertanya-tanya trik apa yang akan dia mainkan. Saat ini, Han Bing sudah berjalan ke arah Lin Yu. Lin Yu memperhatikannya dan berbalik untuk melihatnya. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Han Bing menyeringai pada Lin Yu, matanya ada kilatan cahaya dan dia mengacungkan jempol pada Lin Yu. Kemudian mereka berdua menoleh ke arah Tokugawa Naganobu, menunggu kata-kata selanjutnya. Mendengar kutukan dan ejekan di seluruh langit, Tokugawa Naganobu melirik petugas MIDI yang marah, merentangkan tangannya tanpa daya ke arah Hu Haifan, dan berkata, Direktur Hu, apakah ini cara Anda mendisiplinkan bawahan Anda? Semuanya, harap diam. Hu Haifan berteriak dengan marah kepada semua orang di tentara dan berkata dengan tegas, Komandan semua skuadron, tolong dengarkan saya. Jika ada skuadron yang berbicara omong kosong seperti ini lagi, segera berhenti bicara. Ambil skuadron Anda dan keluar dari sini. Bos menjadi marah, semua petugas dari kantor intelijen militer segera terdiam. Tidak ada yang berani berbicara dengan santai, tetapi mereka masih menatap Tokugawa Naganobu dengan ekspresi ekstrim di mata mereka. Tuan Tokugawa, izinkan saya mengatakannya lagi, tolong jelaskan apa yang baru saja Anda katakan. Apa maksud Anda dengan kata-kata Anda? Hu Haifan bertanya dengan tegas pada Tokugawa Naganobu dengan wajah tegas. Direktur Hu, saya tidak bermaksud membuat Anda dan bawahan Anda marah. Jika menurut Anda perkataan saya tidak pantas, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa dan saya minta maaf kepada Anda. Petik 2. Dia berkata sambil tersenyum main-main. Tuan Tokugawa,
jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung. Tidak perlu mempermainkan saya. Kami orang China berdiri tegak dan tidak ada yang tidak berani kami hadapi. Jalan, ya. Awalnya aku tidak ingin menyebutkan masalah ini, tapi karena Direktur Hu bersikeras memberitahuku, aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Tokugawa Naganobu berkata kepada Hu Haifan sambil tersenyum, lalu mengucapkan kata-katanya dengan dada dan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan dan berkata, Direktur Hu, Taoisme asli Anda di Tiongkok pernah mencoba yang terbaik untuk mengejar kultivator itu sendiri. Melalui Taoisme, kualitas fisik tubuh manusia dikembangkan hingga yang terbaik, dan kemudian mencapai keabadian. Tujuan, benarkah? Melalui kefasihan berbahasa Mandarin Tokugawa Naganobu dan pemahamannya yang mendalam tentang budaya dan sejarah Tiongkok, Lin Yu mengetahui bahwa Tokugawa Naganobu ini telah lama tinggal di Tiongkok, atau saya telah melakukan penelitian tentang budaya Tiongkok dan sejarah sejak lama. Jika yang pertama, mudah untuk mengatakannya, tetapi jika yang terakhir, itu harus ditanggapi dengan serius, yang berarti bahwa orang tua ini telah berkomplot melawan Tiongkok. Lebih dekat lagi, menurutku aliansi Master Pedang dan bahkan Kekaisaran Matahari Terbit telah berkomplot melawan Tiongkok. Diincar oleh negara dengan kekuatan tertentu seperti Kerajaan Matahari Terbit ibarat serigala licik yang bersembunyi di kegelapan menatapmu sepanjang waktu, yang membuat orang merasa takut. Jadi Lin Yu melirik Tokugawa Naganobu, dan dia tidak bisa menahan perasaan permusuhan dan tekad di matanya, seperti yang ada di mata Siang Nantian. Ya, sepertinya Tuan Tokugawa mengetahui Taoisme Tiongkok kita dengan sangat baik. Mungkinkah dia telah melakukan beberapa pekerjaan rumah khusus? Hu Haifan sepertinya menyadari ambisinya yang seperti serigala, mencibir dan bertanya dengan ragu-ragu. Bukan itu masalahnya. Kedua negara kita memiliki hubungan yang baik. Meskipun kita sangat dekat, Anda bisa mengetahui beberapa hal tanpa sengaja mempelajarinya. Tokugawa Naganobu tersenyum ringan dan menjawab dengan tenang. Saya ingin tahu apa maksud Tuan Tokugawa ketika dia menyebut Taoisme Tiongkok kami. Mungkinkah Taoisme negara kami mengejar Anda? Hu Haifan mencibir dengan agak sinis, jangan lupa, Taoisme negara Anda juga diturunkan dari kami negara. Tentu saja bukan itu yang saya bicarakan. Tokugawa Naganobu berkata sambil tersenyum, Taoisme Tiongkok Anda menganjurkan pemurnian ramuan dan pembentukan tubuh secara paksa. Ada 4 klasik Tao yang menyebutkan, tubuh murni tertinggi, jika Direktur Hu tidak terbiasa dengan istilah ini. Petik 2. Tubuh murni Zigang. Lin Yu tiba-tiba terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tokugawa Naganobu benar-benar tahu tentang tubuh murni tertinggi. Ini adalah bagian metafisika dalam Taoisme tradisional yang tidak diketahui banyak orang Tiongkok. Namun, Tokugawa Naganobu dari Jepang sangat mengenalnya, sehingga membuat orang terkejut. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya ketika dia melihat ke arah Tokugawa Naganobu, dan ada cahaya aneh di matanya. Sepertinya seperti yang dia harapkan, Tokugawa Naganobu ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya Tiongkok, dan dia pasti memilikinya motif tersembunyi. Hu Haifan jelas tidak asing dengan tubuh murni tertinggi. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbisik, Tuan Tokugawa benar-benar berpengetahuan. Dia bahkan tahu tentang tubuh murni tertinggi. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu kamu menyebutkannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena teori budidaya, tubuh murni tertinggi ini, baik itu metode budidaya atau bahan obat, dapat dikatakan telah dijiplak dari agama Shinto. Kekaisaran Matahari Terbit kita. Tokugawa Naganobu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan murah hati. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Hu Haifan dan pejabat senior Badan Intelijen Militer tiba-tiba berubah, dan mereka terlihat sangat marah. Mereka semua merasa bahwa Tokugawa Naganobu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tuan Tokugawa, apa yang Anda katakan benar-benar sebuah lelucon. Kami penganut Tao Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Adapun menjiplak agama Shinto Anda. Hu Haifan mendengus dingin dan berkata dengan nada agak kesal. Benar, Tuan Tokugawa, kami menganggap Anda sebagai tamu kami dan telah menoleransi Anda berulang kali,
tetapi ini tidak berarti bahwa Anda dapat dengan sewenang-wenang menghina dan mencoreng budaya bangsa kami. Mayor Jenderal Fan juga berdiri saat ini dan dengan dingin kata Tokugawa Naganobu. Dua pemimpin, jangan marah, saya hanya membahas masalah ini. Tuan Tokugawa berkata sambil tersenyum, lagi pula, sebenarnya saya membawa masalah ini dengan niat baik. Saya tahu ada banyak ahli di bidangnya, Departemen Intelijen Militer Anda yang mahir dalam seni gaib. Teman-teman, saya ingin memberitahu mereka bahwa ketika apa yang Anda sebut sebagai teori kultivasi, tubuh murni tertinggi, disalin dari agama Shinto kita, itu tidak sepenuhnya disalin, tidak lengkap, dan di sana adalah celah. Jika Anda mempraktikkannya tanpa izin, Anda mungkin akan mendapat reaksi balik, menyebabkan masalah pada meridian dan tulang tubuh. Tuan Tokugawa, sepertinya Anda mengatakan sebaliknya. Lin Yu berkata kepada Tokugawa Naganobu dengan tenang, sejauh yang saya tahu, agama Shinto Timur Anda ada metode praktik, tubuh suci kelahiran kembali, yang sepertinya disalin dari teori Tao Zigong Chunti kami, karena banyak bahan obat yang diperlukan dalam sistem praktik ini berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok kami, seperti Atractylodes macrocephala. Bahan obat unik seperti Anglika dan Anglika hanya tersedia di Tiongkok dan tidak ada di luar negeri sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Taoisme Tiongkok kami meniru Sintoisme Anda? Tanda tanya. Mendengar kata-kata Lin Yu, aku mengutuk dalam hati, sial, aku lupa tentang ini, He Jiarong sedang belajar pengobatan Tiongkok. Memang benar, seperti yang dikatakan Lin Yu, apakah itu, tubuh suci kelahiran kembali, Jepang atau tubuh murni tertinggi, Tiongkok, dua bahan obat, Atractylodes macrocephala dan Anglika sinensis, digunakan dalam praktik, dan keduanya dikatakan sebagai spesialisasi Tiongkok. Negara Jepang mereka tidak memilikinya sama sekali. Pada awalnya kedua jenis bahan obat ini diimpor dalam jumlah besar dari China. Namun, setelah diungkap oleh Lin Yu dengan cara ini, dia masih berkata dengan tenang, memang, perbaikan yang dilakukan oleh Taoisme pada kedua bahan obat ini memang dibuat secara tidak sengaja, dan mereka memiliki arti referensi tertentu bagi kami. Jadi kami menambahkan ini dua bahan obat untuk sistem budidaya, tubuh suci kelahiran kembali, kami nanti, tetapi ini tidak dapat meniadakan fakta bahwa Anda meniru kami di awal, kan? Nah, asal mula langit dan bumi disalin dari Sintoisme kami. Omong kosong, apakah Anda punya bukti? Lin Yu memandangnya dengan dingin dan berkata, kalau begitu saya juga akan mengatakan bahwa seluruh budaya Anda disalin dari Jepang. Di mana budaya dinasti Tang kita? Petik 2. Haha, ini adalah masa lalu, dan tidak ada bukti. Jika Anda dan saya berdebat seperti ini, tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Tokugawa Naganobu berkata sambil tersenyum. Seperti yang saya katakan tadi, mari kita bicara dengan fakta, Direktur Hu, apakah ada di antara Anda di Tiongkok yang telah menguasai tubuh murni tertinggi? Begitu dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Hu Haifan. Bab 509 Metode Tampilan Arogan, halaman setengah. Hu Haifan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang disebut metode budidaya, tubuh murni tertinggi, sangatlah rumit, membutuhkan berbagai macam bahan, dan membutuhkan bakat serta kebugaran fisik tingkat tinggi. Seluruh prosesnya juga sangat lama. Bahkan jika seseorang mereka yang dapat mencapai tingkat kultivasi kecil harus berusia setidaknya 100 tahun. Petik 2. Jadi maksud Direktur Hu adalah Anda belum mencapainya di Tiongkok. Tokugawa mengangkat kepalanya dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Sekilas, semua orang di sekitar melihat bahwa seluruh Departemen Intelijen Militer, kecuali Hu Haifan dan veteran lainnya berusia 50-an dan 60-an, pada dasarnya adalah anak laki-laki berusia 20-an dan 30-an. Hu Haifan berkata dengan tenang, setidaknya di Departemen Intelijen Militer kita, tidak ada orang yang sempurna. Ini bukanlah hal yang memalukan, jadi dia mengakuinya dengan jujur. Mistisisme Tao adalah sesuatu yang agung, kompleks, luas jangkauannya, dan di luar jangkauan orang awam. Banyak esensi dari mistisisme Tao yang telah hilang dalam sungai waktu yang panjang, terutama setelah kaum Jurchen memasuki negara tersebut dan mendirikan dinasti Qing tidak memiliki pengaruh terhadap orang Han. Taoisme yang diyakini masyarakat telah dikontrol dengan ketat,
dan perkembangan Taoisme mengalami kemunduran. Setelah Perang Candu, negara tersebut melemah, dan invasi tren ideologi Barat telah menyebabkan Taoisme menderita pukulan yang hampir menghancurkan. Oleh karena itu, Taoisme yang ada di Tiongkok saat ini hanyalah formalitas, dan hanya sedikit orang yang benar-benar memahami Taoisme dan Xuanxuan hingga sekarang. Meskipun Xuanxu adalah bagian dari budaya tradisional Tiongkok, hanya ada sedikit orang yang dapat berhubungan dan mempelajarinya sekarang. Departemen Intelijen Militer telah didirikan selama bertahun-tahun dan berkomitmen untuk mewarisi budaya tradisional Daoxuan Tiongkok dan membina elit-elit khusus yang dibutuhkan negara, namun perkembangannya lambat karena terlalu sedikit informasi, ditambah dengan fisik bakat, temperamen, dan pikiran baik dan jahat orang-orang modern, meskipun mereka menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan banyak buku aneh dan kuno di gudang rahasia No. 1. Mereka tetap tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh, gagal membuat metafisika berkembang kembali. Adapun teori budidaya tubuh manusia yang sangat maju dalam seni mistik seperti tubuh murni tertinggi, banyak orang yang belum pernah mendengarnya, apalagi mempraktekkannya, sehingga sebenarnya tidak ada seorang pun di Departemen Intelijen Militer yang dapat mempraktekkannya. Adapun kepala suku No. 1 Huhaifan dan 2 kepala suku nomor 2 dan 3 lainnya, mereka telah melakukan beberapa penelitian terhadap buku-buku yang mencatat tubuh murni tertinggi, tetapi semuanya dangkal tubuh adalah. Lagi pula, buku kuno aneh itu terlalu sulit untuk dipahami. Bahkan jika profesor kuno paling terkenal di Tiongkok diminta untuk meneliti dan menerjemahkan buku ini, dia hanya mengetahui satu bagian dan bukan bagian lainnya. Lin Yu di samping mengerutkan kening. Mendengarkan kata-kata Tokugawa Naganobu dan Huhaifan, dia tidak bisa tidak memikirkan Ling Xiao yang pernah dia lawan sebelumnya, dan hatinya sedikit bergetar yang telah menguasai begitu banyak buku aneh dan kuno. Orang dapat mencapai tubuh paling murni, tetapi Ling Xiao telah mencapainya di usia yang begitu muda, sungguh menakjubkan. Untungnya, Lin Yu memegang sebuah buku kuno yang mencatat kekuatan tertinggi dan tubuh murni di tangannya, dan pada dasarnya dia telah memahaminya secara menyeluruh. Ketika dia melihat Ling Xiao lagi, dia tidak terlalu takut. Yah, tidak ada yang dilatih di kantor intelijen militer, tapi bagaimana dengan seluruh Tiongkok? Tokugawa Naganobu tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba menjadi sombong saat mendengar kata-kata Huhaifan, dan nada suaranya penuh kebanggaan. Direktur Hu, sebagai Direktur Departemen Intelijen Militer, mengawasi seluruh Tiongkok. Jika seseorang telah dilatih, Anda tidak akan mengetahuinya, bukan? Sejauh yang kami tahu di Departemen Intelijen Militer, memang tidak ada seorang pun di Tiongkok. Hanya, Hu Haifan berkata dengan tenang. Departemen Intelijen Militer mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui setiap ahli seni mistik yang tersebar di antara orang-orang di seluruh Tiongkok, tetapi mereka mengetahui sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja, dan tidak mungkin untuk mempraktikkan kekuatan tertinggi. Tubuh murni. Ini juga menunjukkan bahwa plagiarisme adalah plagiarisme. Hal-hal yang dicuri dari orang lain memang sulit diwujudkan dalam penerapan praktisnya. Tokugawa Naganobu berkata sambil tersenyum, nadanya terdengar halus, namun penuh ejekan dan sarkasme. Tuan Tokugawa, mohon berbicara dengan hormat. Hu Haifan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun di China yang melatih kami, jadi itu tidak berarti teori mental kami ditiru. Niat batin Naganobu, sedikit mengernyit, dan mau tidak mau bertanya, Tuan Tokugawa, maksud Anda dengan ini adalah seseorang di negara Jepang Anda telah mempraktikkan tubuh murni tertinggi. Petik 2. Naganobu setuju dengan nada nyaring, dengan ekspresi mendominasi di alisnya. Sepertinya dia telah benar-benar melupakan rasa malu yang disebabkan oleh pedang pertama di timur, dan sekali lagi mendapatkan kembali kesombongan dan kesombongannya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, ekspresinya berubah, dan dia berkata sambil menghela nafas, apa itu, tubuh murni tertinggi? Sudah kubilang, kamu menjiplak. Dalam agama Shinto di zaman agung kita Kekaisaran Matahari Terbit, ini disebut, kelahiran kembali, tubuh suci, dan melalui upaya penelitian kami yang tak henti-hentinya, beberapa orang di Kekaisaran Matahari Terbit kami telah menguasai tubuh suci masa lalu.
Dia memandang semua orang di tempat itu sambil tersenyum, dan ekspresinya cukup egois. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang di Jepang telah menguasai tubuh suci kelahiran kembali. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Tokugawa Naganobu. Melihat bahwa dia baru berusia 60-an, dia tidak percaya bahwa dia memiliki pencapaian yang luar biasa. Untuk mengenang nenek moyangnya, teori kultivasi, tubuh suci masa lalu, hampir semuanya disalin dari tubuh murni tertinggi dalam mistisisme Tiongkok. Metode kultivasinya juga sangat ketat dan sulit, serta memakan waktu juga sangat panjang. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika mengetahui dalam waktu sesingkat itu bahwa ada orang di Tiongkok dan Jepang yang telah mempraktikkan teknik misterius semacam ini. Terlebih lagi, kedua orang ini belum terlalu tua, dan mereka berdua adalah orang yang sangat jahat. Tuan Tokugawa, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah menguasai apa yang disebut tubuh suci kelahiran kembali di negara Jepang Anda? Hu Haifan dan pejabat senior lainnya dari Departemen Intelijen Militer juga gemetar dan takjub. Ini adalah pencapaian yang tidak dicapai oleh Departemen Intelijen Militer maupun seluruh Tiongkok, sebenarnya dilakukan dengan mudah oleh Jepang. Jika demikian, berarti Badan Intelijen Militer telah kehilangan langkah besar di belakang aliansi Master Pedang dalam proses pembangunan, dan kesenjangan ini bisa dikatakan tidak mungkin untuk diperbaiki sama sekali, dan hanya akan semakin lebar. Ini berarti Departemen Intelijen Militer mungkin akan sepenuhnya ditindas oleh aliansi Master Pedang di masa depan. Bukan aku. Tokugawa Naganobu melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan menghela nafas. Aku orang tua yang buruk. Bagaimana aku masih punya waktu dan tenaga untuk mempraktikkan teknik yang begitu mendalam? Aku bisa mencapainya karena aku miliki ini murid yang berbakat, Hattori. Begitu dia selesai berbicara, Hattori berdiri bekerja sama dengan tuannya, dengan kepala terangkat tinggi, seperti ayam jago yang menang, dan rasa bangga muncul dari dalam keluar. Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, dan melirik ke arah Hattori, merasa bingung. Jika Tokugawa Naganobu telah dilatih, dia masih bisa mempercayainya, tapi Hattori ini terlihat berusia 30-an, dan dalam hal keterampilan saja, meskipun bagus, itu tidak terlalu luar biasa bertengkar sebentar dengannya. Namun, Lin Yu hanya curiga dan tidak berani berspekulasi. Bagaimanapun, Ling Xiao, yang juga telah berlatih tubuh murni, tampaknya seumuran dengan Hattori. Lin Yu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi. Dia telah mengembangkan tubuh murni di usia muda di usia 30-an, tetapi dia telah mewarisi semua kemampuan dan pengalaman nenek moyangnya, namun dia masih belum mencapai apapun. Sungguh, ada yang terlalu tidak masuk akal. Bab 509 Metode Tampilan Arogan, halaman 2/2. Jadi dia diam-diam mendapat ide bahwa ketika dia kembali, dia juga harus mulai berlatih tubuh murni tertinggi. Tuan Tokugawa, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Hattori telah menguasai tubuh murni tertinggi di usia muda? Apakah Anda menghina IQ kami? Mayor Jenderal Fan berdiri dan mendengus dingin, matanya penuh. Dia melirik di Hattori bertanya-tanya, Anda harus tahu bahwa tubuh murni tertinggi perlahan-lahan terakumulasi dan dikembangkan seiring pertumbuhan seseorang. Diperlukan setidaknya beberapa dekade untuk mencapai kesuksesan kecil. Ketua Fan, saya di sini lagi izinkan saya menekankan sekali lagi, itu adalah tubuh suci yang dilahirkan kembali, bukan tubuh murni tertinggi. Tokugawa Naganobu mengerutkan kening dan mengoreksi, lalu wajahnya melembut dan dia mencibir, jika kalian orang China tidak bisa mempraktikkannya, itu tidak berarti bahwa kita adalah matahari terbit. Bahkan orang-orang kekaisaran tidak dapat melakukannya. Kita diberkati oleh Shinto. Selama kita saleh dan mendapat bantuan dari para dewa, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia mengedipkan mata pada Hattori dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Hattori, tunjukkan pada mereka. Kedua tangan. Ya, Tuan. Hattori mengangguk dengan hormat, lalu perlahan berjalan ke tengah lapangan, ambil melepas pakaian di pinggangnya, lalu melepas bulu dan kaos dalamnya, memperlihatkan perunggu kuatnya tubuh bagian atas.
Saya melihat otot-otot tubuh bagian atas Hattori sangat bagus, mulai dari trapezius hingga bahu, lengan, dada, dan punggung, setiap ototnya montok dan bulat, dengan garis yang jelas dan akar yang menonjol, penuh energi. Hattori tampaknya sangat bangga dengan sosoknya, dan bekerja keras untuk memamerkan sosok kuatnya, tetapi balasannya adalah ejekan. Sosok seperti dia memang sangat terlatih, namun di departemen seperti intelijen militer di mana tokoh-tokoh bagus ada di mana-mana, dia tidak begitu menonjol. Ketika Hattori mendengar ejekan semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia menoleh ke Hu Haifan dan yang lainnya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, "Direktur Hu, saya tahu bahwa untuk menunjukkan ketangguhan fisik Anda orang China suka melakukan tendangan, dari tongkat kayu dan pembuatan film. Metode kikuk dan inferior seperti balok kerikil, tapi saya, Hattori, telah mempraktikkan tubuh suci masa lalu, yang legendaris dan sakral, jadi metode tampilannya secara alami jauh lebih maju. Temukan pistol." Pistol. Hu Haifan sedikit terkejut saat mendengar ini. "Ya, pistol," kata Hattori sambil menepuk dadanya yang membuncit dengan keras, dan berkata dengan wajah bangga, "Meskipun level tubuh suci kelahiran kembali, saya tidak terlalu tinggi. Pistol itu ketika peluru mengenai saya, rasanya seperti tergores, gatal." Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat latihan langsung menjadi gempar. Bukankah ini terlalu luar biasa? Tenang, tenang, tenang. Setelah melihat ini, sekelompok kapten skuadron berdiri dan berteriak beberapa kali kepada anggota tim mereka. Hu Haifan dan Mayor Jenderal Fan mengerutkan kening dan ragu-ragu. Mereka tidak meragukan hal ini. Begitu mereka mencapai tingkat pelatihan fisik murni tertentu, mereka memang dapat menahan kekuatan pistol biasa dan bahkan peluru senapan, tetapi Hattori masih muda tahu jika dia sedang membual. Bagaimana jika Hattori diberi pistol dan Hattori dalam masalah, dan aliansi Grandmaster Kendo mencoba menantang mereka lagi? Tokugawa Naganobu sepertinya melihat kekhawatiran Hu Haifan dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Hu, jangan khawatir, Hattori akan baik-baik saja, dan saya jamin meskipun sesuatu terjadi, itu tidak akan ada hubungannya dengan Departemen Intelijen Militer Anda. Kami melakukannya secara sukarela, dan kami akan menanggungnya dengan segenap kekuatan kami." Hu Haifan mengatakan ini ketika dia melihat Tokugawa Naganobu. Agak pelit jika dia tidak setuju, dan dia sangat ingin melihatnya seperti apa, tubuh suci kelahiran kembali, yang dilatih oleh Hattori. Hebu Fan mengangguk, lalu menoleh ke Mayor Jenderal Fan dan memerintahkan, "Penggemar tua, bawa seseorang untuk mencarikan mereka beberapa pistol secara langsung. Ingat, pistol semi-otomatis biasa akan melakukannya lakukan." "Ya," Mayor Jenderal Fan segera berkata. Dia setuju, bangkit dan meminta tuannya pergi. "Hai, adik-adikku dari kantor intelijen militer, aku baru saja mendengar cibiranmu. Sepertinya kamu sangat meremehkan kami." Tokugawa Naganobu melirik petugas dari kantor intelijen militer yang duduk di lapangan sambil tersenyum, dan berkata, "Ayolah, jika kamu mampu, kamu bisa keluar dan bersaing dengan murid-muridku." "Oh ya, kamu mungkin tidak memenuhi syarat sama sekali berdasarkan kemampuanmu. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa keluar dan mencoba." Bab 510, bingung. Para petugas Departemen Intelijen Militer sangat marah ketika mendengar apa yang dia katakan. Kata-kata Tokugawa Naganobu yang secara terang-terangan menghina, hampir seperti tamparan di wajah mereka. Yang lebih menyebalkan lagi adalah mereka hanya bisa marah-marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi tidak ada seorang pun di kelompok mereka yang menguasai tubuh murni tertinggi. Bagi mereka, ada banyak sekali metafisika, dan beberapa teori serta metode kultivasi yang paling dangkal agak sulit untuk mereka pahami. Cukup bagi mereka untuk mempelajarinya seumur hidup, jadi teori kultivasi tingkat tinggi seperti yang maha murni tubuh, itu tidak berada dalam jangkauan mereka. Jadi wajar saja mereka tidak bisa berdiri dan menerima tantangan dari Hattori. Mereka tahu betul kekuatan peluru yang ditembakkan dari pistol semi-otomatis, tidak tahan. Jadi meskipun mereka tahu Tokugawa menamparkan mereka hingga telanjang, mereka hanya bisa menahan tamparan itu.
Beberapa petugas sangat marah sehingga mereka berdiri dan bersiap untuk mempertahankan martabat mereka dengan nyawa mereka sendiri, tetapi mereka ditahan oleh kapten mereka. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Xiang Nantian dan Bu Cheng yang sedang duduk di tengah kerumunan sangat marah ketika mendengar perkataan Tokugawa. Terutama Xiang Nantian, matanya mengamati tajam Tokugawa Naganobu buru-buru masuk. Keluar dan tampar dia dengan keras 2 kali. Di masa lalu, jika dia bergegas keluar dan menamparkan Tokugawa 2 kali, Tokugawa tidak akan berani melawan. Namun, dia masih menahan dorongan batinnya, ingin melihat apakah Hattori sedang menyombongkan diri atau apakah dia benar-benar menguasai apa yang disebut tubuh suci masa lalu, sehingga dia dapat memiliki pemahaman umum tentang kekuatan aliansi Grandmaster Kendo Jepang. Beberapa saat kemudian, Mayor Jenderal Fan kembali dengan seorang petugas. Petugas tersebut memegang nampan di tangannya, berjalan ke mimbar, dan meletakkan nampan tersebut di atas meja kosong di sisi mimbar kotak peluru di sebelah pistol. Ini semua senjata baru yang telah diperbaiki. Adapun yang mana yang ingin Anda gunakan, silakan pilih sendiri. Mayor Jenderal Fan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Tokugawa Naganobu dan berkata dengan ringan. Tokugawa Naganobu segera mengedipkan mata ke arah Hattori dan berkata, Hattori, datang dan pilih sendiri. Tidak perlu memilih, Tuan, selama senjata ini bisa digunakan dan bisa menembakkan peluru. Hattori mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan bangga katanya, nadanya penuh ketidakpedulian, dan dia tampak sangat percaya diri. Tokugawa Naganobu segera mengedipkan mata ke arah bawahan beralis tebal di seberang. Pria Jepang beralis tebal itu segera berlari keluar, mengambil pistol di nampan dan mencobanya satu persatu. Tokugawa Naganobu mengangguk. Ayo, biarkan orang-orang China ini membuka mata hari ini. Hattori membusungkan dadanya dan mengerahkan tenaga di dadanya. Otot dadanya yang kuat tiba-tiba membengkak, seperti 2 bukit yang menonjol. Pria Jepang beralis tebal itu datang dengan membawa pistol, memasukkan peluru ke dalam magasinnya, lalu mengisinya dengan keras, dan melepaskan tembakan ke tanah. Tiba-tiba, tanah terciprat, seolah memastikan bahwa itu adalah pistol asli. Mata semua orang di seluruh tempat latihan tiba-tiba melebar, dan mereka menjulurkan leher mereka agar terlihat penuh rasa ingin tahu dan harapan. Mereka tidak tahu apakah Hattori berhasil menangkap peluru yang ditembakkan dari pistolnya, atau apakah dia akan mati di sana. Wajah Hattori saat ini serius, alisnya berkerut, dan dia menggumamkan sesuatu. Kemudian dia merentangkan kakinya, mengambil posisi kuda, mengatupkan tangannya di depan dada, dan pada saat yang sama menginjak tanah dengan kakinya, kaki kanannya dari waktu ke waktu. Dia sepertinya mengumpulkan kekuatan karena dia penuh energi dan darah. Seluruh wajahnya memerah karena menahan lonjakan, pembuluh darah di leher dan kepalanya menyembul, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan liar dan liar. Mata Lin Yu sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini, berkedip dengan cahaya aneh. Apakah kamu siap, Kolonel Hattori? Orang Jepang yang memiliki alis tebal itu bertanya dengan hormat setelah Hattori berhenti. Oke, ayo, teriak Hattori dengan wajah garang, dan menepuk dadanya dengan bangga, menandakan bahwa orang Jepang yang memiliki alis tebal itu bisa mulai menembak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria Jepang beralis tebal itu langsung mengangkat pistolnya dan melepaskan 3 tembakan, bang bang bang, ke dada Hattori yang membuncit. Segera setelah itu, 3 suara teredam puff, puff, puff terdengar, dan 3 peluru yang ditembakkan segera terbang keluar seolah-olah mengenai karet yang sangat keras. Semua orang di seluruh tempat tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Sekelompok perwira muda dari Departemen Intelijen Militer tercengang dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Banyak tentara yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan menggeliat leher mereka untuk melihat dada Hattori. Mereka melihat bahwa dada Hattori memang masih utuh. Wushu langsung terkejut dan mulai banyak bicara. Bukankah ini tidak mungkin? Seberapa kuat pelurunya? Bagaimana tubuh manusia bisa menahannya? Mungkinkah pistol dan pelurunya telah dirusak? Milik kami, dan kami hanya menyaksikan mereka memasukkan peluru dengan mata kepala kami sendiri. Ini luar biasa. Bukankah luar biasa jika saya juga bisa melatih tubuh paling murni dalam seni misterius kami?
Saat ini, para kapten skuadron di samping sudah lupa mengatur prajuritnya, karena mereka pun dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka semua memandangi dada Hattori dengan kaget, melihat kulit yang terkena peluru di dada Hattori dari agak merah, kulitnya pun tidak pecah-pecah. Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan perwira intelijen militer senior lainnya juga mengerutkan kening, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, Hu Haifan dan yang lainnya tidak bisa tidak menunjukkan jejak kekalahan dan kekalahan di mata mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa orang-orang dari aliansi Grandmaster Kendo Jepang memang telah menguasai tubuh murni tertinggi, jauh melampaui Departemen Intelijen Militer mereka, dan mereka juga kendo agar orang muda dari aliansi Grandmaster mencapai kesuksesan besar seperti itu. Aliansi Master Pedang pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan Departemen Intelijen Militer mungkin akan dikendalikan oleh orang lain dimanapun di masa depan. Direktur Hu, Jenderal Fan, apakah Anda akhirnya percaya sekarang? Tokugawa Naganobu melihat ekspresi wajah Hu Haifan dan pejabat senior lainnya, dan rasa sesak yang menumpuk di dadanya langsung terhapus, dan dia menjadi sangat ekstrim, bangga pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ternyata, tubuh murni tertinggi, China Anda sangat dicurigai meniru, tubuh suci kelahiran kembali, kerajaan matahari terbit kita. Sama sekali bukan hal yang sama, tolong jangan bingung. Hu Haifan sangat marah hingga dadanya sakit ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi volume jawabannya secara tidak sadar lemah, dan dia sepertinya tidak percaya diri. Setelah semuanya, anggota timnya telah berlatih dengan baik, dan di sisinya, bahkan anggota Gang Chunti, saya bahkan tidak memahami esensinya. Direktur Hu, senjata Departemen Intelijen Militer Tiongkok Anda sedikit lebih baik, tetapi bakat dari aliansi Master Kendo Jepang kami telah melatih, badan suci masa lalu, yang dianggap lebih kuat daripada bakat Departemen Intelijen Militer Anda, jadi kali ini kita bisa berkompetisi di kompetisi ini. Kamu bilang kamu tidak mau naik turun. Semuanya sudah selesai, tapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Tetapi jika kita menggunakan mentalitas, berorientasi pada orang, yang baru saja disebutkan oleh Direktur Hu, tampaknya aliansi Master Kendo kita sedikit lebih unggul. Sedikit keuntungan. Fukuyama, kamu selalu rendah hati. Tokugawa Changxin tersenyum bangga. Puff, sungguh tidak tahu malu. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan tawa dari sampingnya. Wajah lelaki tua botak bernama Fusan menjadi gelap ketika dia mendengar suara itu, dan dia menoleh tiba-tiba. Melihat suara itu sepertinya berasal dari Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kami begitu tidak tahu malu? Baru saja orang-orang kami menggunakan dada mereka, tangkap pelurunya, apakah Anda sudah melihatnya? Mayor, hei, Anda tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Keluar untuk menimbulkan masalah lagi, mudah untuk mengatakan, jika Anda bisa, Anda dapat melepas pakaian Anda dan menembak diri Anda sendiri di dada beberapa kali. Jika Anda tidak terluka, maka kami akan mengakui bahwa, tubuh suci dari masa lalu, dijiplak dari, the pure body, bagaimana? Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Diam jika kamu tidak bisa melakukannya. Tokugawa Naganobu merasa sangat senang saat melihat Lin Yu menyerah. Dia dengan marah memarahi Lin Yu. Lagi pula, aku tidak bisa tidak tahu malu sepertimu dan bersikeras menyebut Heart Qigong sebagai tubuh suci masa lalu. Lin Yu mencibir dan melanjutkan. Apa katamu? Kepala Tokugawa Changxin tiba-tiba bergetar, seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak dengan keras, apa yang kamu bicarakan tentang Qigong keras dan Qigong lembut? Sama sekali. Apa yang Anda bicarakan? Tuan Tokugawa, saya harus mengakui bahwa Anda sangat kuat. Anda sangat mahir dalam budaya Tiongkok. Anda bahkan telah mempelajari alkimia Tiongkok kuno kami, yang sekarang disebut Qigong, jadi secara menyeluruh. Mata Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, dia menatap Tokugawa Naganobu dan berkata perlahan, muridmu memang pandai berlatih Qigong keras. Jika saya tidak mahir dalam Qigong Tiongkok dan memiliki kedalaman tertentu pemahaman tentang tubuh murni tertinggi, saya khawatir saya benar-benar akan tertipu oleh Anda.
Oh, Jierong, apakah Anda mengatakan itu alasan mengapa Tuan Hattori mampu menahan peluru tadi adalah karena dia menggunakan Qigong keras Tiongkok kita alih-alih tubuh yang terlahir kembali? Hati Hu Haifan tiba-tiba bergerak, dia tiba-tiba berdiri, dan bertanya pada Lin Yu dengan penuh semangat. Poin yang ditunjukkan oleh Lin Yu ini luar biasa, dan ini akan secara langsung mempengaruhi arah pengembangan kantor intelijen militer di masa depan dan apakah akan sulit secara diplomatis terhadap aliansi Master Pedang. Itu mempengaruhi apakah Departemen Intelijen Militer harus lebih rendah dari aliansi Grandmaster Kendo. Tidak buruk. Lin Yu segera mengangguk dan dengan cepat melapor kepada Hu Haifan, Ketua, sebenarnya, apa yang baru saja digunakan Hattori adalah metode mental Qigong keras dalam Qigong Tiongkok kita. Metode ini terutama meningkatkan energi melalui nutrisi, pemurnian, dan pukulan tubuh. Terus terang, kemampuan tubuh menahan pukulan tidak jauh berbeda dengan kita di jalanan China yang memukul dada mereka dengan batu dan menusuk tenggorokan mereka dengan senjata perak. Kentut. Tanda seru petik 2. Pada Lin Yu dengan ekspresi hampir gila. Dia mengutuk dengan marah, bisakah energi keras Tiongkokmu menahan hantaman peluru? Dia sedikit marah pada Lin Yu.